Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian bab 1 yang berjudul Hubungan Asupan Makan Remaja Putri dengan Kejadian Dismenor atau Nyeri Haid di SMA Negeri 1 Sindue, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala tahun 2021. Baiklah, langsung saja, yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Masa remaja disebut juga masa pubertas saat terjadinya perubahan-perubahan cepat, baik dalam proses pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial atau tingkah laku. Pubertas sendiri merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, ditandai dengan mulai berfungsinya ovarium atau organ reproduksi, timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder, mulai mendapatkan menarche atau haid pertama kali, serta terjadi perubahan psikis. Pada wanita pubertas dimulai kira-kira pada umur 8-14 tahun dan berlangsung kurang lebih 4 tahun. Sebagian besar wanita atau remaja yang telah menstruasi secara teratur mengalami rasa tidak enak di perut atau nyeri sebelum dan selama haid. Biasanya disebut juga dengan nyeri haid. Istilah desminor hanya dipakai jika nyeri haid demikian hebatnya, sehingga memaksa penderita untuk istirahat dan meninggalkan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari untuk beberapa jam atau beberapa hari. Nyeri haid atau dismenor merupakan suatu gejala dan bukan suatu penyakit. Gangguan menstruasi merupakan masalah yang cukup sering ditemukan pada pelayanan kesehatan primer. Salah satunya yaitu dismenor, yang menyebabkan penderitanya pergi ke dokter untuk berkonsultasi ataupun untuk melakukan pengobatan. Gangguan dismenor sifatnya subjektif, berat atau intensitasnya sukar dinilai. Dismenor sendiri sudah lama dikenal dan frekuensinya cukup tinggi. Namun sekarang patogenesisnya belum dapat dipecahkan dengan memuaskan. Dismenor adalah rasa sakit pada masa menstruasi yang cukup parah hingga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Rasa sakit dismenor bisa bermacam-macam, mulai dari sakit yang tajam, tumpul, berdenyut, mual, terbakar, atau menusuk, dan biasanya bersamaan dengan menorrhagia. Dismenor timbul akibat kontraksi distremik myometrium yang menampilkan satu atau lebih gejala mulai dari nyeri yang ringan sampai pada perut bagian bawah, bokong dan nyeri spasmodik pada sisi media paha. Dismenor berat dapat diartikan nyeri haid yang disertai mual, muntah, diare, pusing, nyeri kepala, dan bahkan kadang-kadang hingga pingsan. Setiap perempuan yang mengalami haid, yang membedakan satu dengan lainnya adalah tingkat derajat kesakitannya dan sering mengalami ketidaknyamanan atau adanya berbagai keluhan. Keluhan yang dirasakan sangat bervariasi, antara lain perut kembung, sakit kepala, pusing, mual, dan terkadang payudara terasa tegang yang terasa 2-7 hari bahkan lebih pada saat menjelang haid. Keluhan-keluhan tersebut dikenal dengan sindroma pre-haid. Banyak perempuan yang menganggap nyeri haid setiap bulannya adalah hal yang biasa. Pada umumnya nyeri haid tidak bersifat tunggal. Sebaiknya tidak hanya nyeri haid yang harus diwaspadai, namun juga kelainan haid yang lain seperti daur menstruasi, jumlah darah, dan lamanya haid yang sangat berpotensial menimbulkan penyakit yang lebih serius. Gangguan menstruasi memerlukan evaluasi yang seksama karena gangguan menstruasi yang tidak ditangani dapat mempengaruhi kualitas hidup dan aktivitas sehari-hari. Selain itu, didapati juga bahwa dismenor merupakan alasan utama yang menyebabkan remaja putri absen dari sekolah atau kuliahnya. Daya tahan tubuh menurun dan menyebabkan terganggunya aktivitas hidup sehari-hari. Wanita dengan dismenor mempunyai lebih banyak hari libur dan prestasinya kurang begitu baik di sekolah daripada wanita yang tidak terkena dismenor. Remaja putri yang memiliki gizi kurang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan, juga akan menyebabkan terganggunya fungsi reproduksi. Hal ini akan berdampak pada gangguan menstruasi, tetapi akan membaik bila asupan nutrisinya baik. Tidak menimbulkan keluhan-keluhan. Sebaiknya remaja putri mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Wanita memerlukan gizi seimbang karena dibutuhkan pada saat menstruasi. Terbukti pada saat menstruasi, terutama pada fase luteal, akan terjadi peningkatan kebutuhan nutrisi.
Apabila hal ini diabaikan, maka dampaknya akan terjadi keluhan-keluhan yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan saat siklus menstruasi. Pertumbuhan yang pesat, perubahan psikologis yang dramatis, serta peningkatan aktivitas yang menjadi karakteristik masa remaja menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan zat gizi. Dan terpenuhinya kebutuhan akan mempengaruhi status gizi remaja. Asupan makan pada remaja sebaiknya mengandung jumlah zat gizi lebih tinggi dari sebelumnya, terutama membutuhkan kandungan zat besi yang tinggi karena remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya. Angka kejadian disminor atau nyeri haid menstruasi di dunia sangat besar. Sebanyak lebih dari 50% wanita mengalami disminor. Angka kejadian disminor sekitar 60% terjadi di Amerika dan sekitar 72% di Swedia. Sedangkan di Indonesia, angka kejadian disminor diperkirakan sebesar 55% terjadi pada wanita usia produktif. Di Indonesia, angka kejadian disminor sebesar 64,25% yang terdiri dari 54,89% disminor primer dan 9,3% disminor sekunder. Suatu studi menyatakan akibat disminor tersebut sekitar 10% hingga 18%. Disminor adalah penyebab utama absen sekolah dan terganggu aktivitas lain. Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu bahwa akibat keluhan disminor pada remaja putri di Purworejo berdampak pada gangguan aktivitas sehari-hari hingga menyebabkan absen sekolah kurang dari 3 hari. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan kebiasaan asupan makan remaja putri dengan kejadian disminor di SMA Negeri 1 Sindue, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala tahun 2021. Tujuannya ada dua. Yang pertama, mengetahui hubungan asupan makan remaja putri dengan kejadian disminor di SMA Negeri 1 Sindue, Kabupaten Donggala tahun 2021. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jumlah remaja putri di SMA Negeri 1 Sindue yang mengalami disminor. Untuk manfaat penelitian bagi penulis yaitu dapat mengetahui hubungan asupan makan remaja putri dengan kejadian disminor di SMA Negeri 1 Sindue, Kabupaten Donggala tahun 2021. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi pembaca yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan asupan makan remaja putri dengan kejadian disminor. Yang terakhir yaitu kajian penelitian. Pertama, Nurul Husnul Lail 2017. Judul penelitian, hubungan status gizi usia menarche dengan disminor pada remaja putri di SMKK tahun 2017. Dengan jenis penelitian, metode analitik, pendekatan waktu cross-seksional. Untuk hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa ada hubungan antara status gizi dengan disminor pada remaja putri dengan ada hubungan antara usia menarche dengan disminor pada remaja putri. Perbedaan dengan penelitian saat ini, variabel yang digunakan berbeda, lokasi penelitian berbeda, dan waktu penelitian berbeda. Yang kedua, yaitu Aprianti Cia dan Anindita Gia 2020. Judul penelitiannya, asupan kalsium dan kejadian dismenor pada remaja. Jenis penelitiannya analitik observasional dengan pendekatan waktu case control. Hasil penelitiannya yaitu hasil uji C-square menunjukkan mahasiswa yang kurang kalsium mempunyai risiko 9,664 kali mengalami nyeri dibandingkan dengan mahasiswa yang cukup kalsium. Dan hasil uji analisis multivariat menunjukkan variabel yang paling dominan mempengaruhi kejadian disminor adalah asupan kalsium dengan usia menarche. Berdasarkan hasil penelitian, ada hubungan antara asupan kalsium terhadap disminor pada remaja. Perbedaan penelitian dengan saat ini, variabel penelitian, dan lokasi penelitian. Yang ketiga, Vendin Faurida 2010. Judul penelitiannya yaitu hubungan pola makan dengan kejadian disminor pada siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta tahun 2010. Dengan jenis penelitian survei analitik, pendekatan waktu cross-seksional,
Dan hasil penelitian yang didapatkan yaitu terdapat hubungan yang signifikan dengan tingkat rendah antara pola makan dengan kejadian disminor pada siswi kelas 8 SMP Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2009-2010. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu sasaran peneliti pada remaja SMA, lokasi, dan waktu berbeda. Yang ketiga, Maulida Sekar Andini 2019. Judul penelitian, hubungan status gizi dan tingkat stres dengan kejadian disminor di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitiannya yaitu observasional analitik dengan pendekatan waktu cross-seksional. Hasil penelitiannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Fakultas Kedokteran, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara status gizi dan tingkat stres dengan kejadian dismenor di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu sasaran peneliti pada remaja putri SMA, lokasi penelitian, dan durasi pengambilan data. Dan yang terakhir yaitu Salsabila Alifa Putri, Muhammad Yunus, dan Erianto Fanani. Judul penelitiannya yaitu hubungan antara nyeri haid dismenor terhadap aktivitas belajar pada siswi kelas 11 SMA Negeri 52 Yogyakarta, Jakarta. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif analitik dengan pendekatan waktu cross-seksional. Hasil penelitiannya bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara nyeri haid dengan aktivitas belajar pada siswi kelas 11 SMA Negeri 52 Jakarta. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Demikian apa yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.